Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1-5. Kerajaan Tianwu, Kabupaten Yunlong. Balai Bela Diri Kota Qingyun. Di sudut aula seni bela diri, seorang pemuda kurus mendesah frustrasi. Sudah 3 tahun sejak aku masuk sekolah, tetapi tingkat kultivasiku hanya pada tingkat kedua pemurnian tubuh. Jika tidak ada terobosan, aku akan dikeluarkan dari istana seni bela diri pada akhir semester dan menjadi orang buangan terendah selama sisa hidupku. Tidak, aku tidak bisa dikeluarkan dari istana bela diri. Kalau tidak, hidupku akan berakhir. Sendi-sendi tangan Luo Xiu yang terkepal berubah menjadi putih, dan dia berteriak berulang-ulang dalam hatinya. Namun tubuhnya tampaknya tidak cocok untuk latihan bela diri. Setelah 3 tahun berlatih, ia menjadi pecundang di dasar aula bela diri. Sehat, kenyataan yang berat membuat Luo Xiu terengah-engah. Pada saat itu, teriakan ketakutan terdengar dari depan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Luo Xiu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa di sudut terdalam, seorang gadis cantik mengenakan gaun putih dikelilingi oleh beberapa orang. Hei, Liu Yuxin, aku sudah menyukaimu sejak lama, beri aku kesempatan. Seorang pemuda berpakaian brokat tersenyum dingin, dan sepasang mata malang melirik tubuh Liu Yuxin yang muda dan lembut, yang baru saja tumbuh dan mulai terbentuk, dengan keserakahan yang membara terpancar di matanya. Kilatan rasa jijik yang mendalam terpancar di mata Liu Yuxin. Zhang Hao, aku tidak menyukaimu, minggirlah. Hei, jangan pergi terburu-buru. Beberapa bajingan lainnya menghalangi jalan Liu Yuxin. Zhang Hao melangkah maju dengan langkah kaki yang anggun dan mengulurkan tangannya untuk menarik Liu Yuxin. Liu Yuxin, sekarang aku berada di tingkat keempat pemurnian tubuh. Apakah kamu begitu tidak sopan kepada orang kuat di tingkat keempat pemurnian tubuh? Singkirkan tangan kotormu. Liu Yuxin buru-buru mundur selangkah, mengepalkan tangan merah mudanya. Jika kau berani melakukan apapun padaku, keluarga Liu tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Liu, Zhang Hao tersenyum meremehkan. Orang lain takut pada keluarga Liumu, tetapi keluarga Zhang kami tidak takut. Hari ini aku akan membawamu ke tempat yang tidak ada orangnya, dan kita akan memasak nasi sebelum menjadi mentah. Keluarga Liumu pasti tidak akan berani mempublikasikan masalah ini. Saat itu, kau tidak akan punya cara lain selain menikah denganku. Kamu sedang berhayal. Liu Yuxin ketakutan, wajah cantiknya memerah, dan dia menggertakkan giginya. Hehe, kamu memang punya sifat pemarah, tapi aku suka kamu seperti ini. Petik 2. Zhang Hao tertawa arogan, lalu melambaikan tangannya, dan beberapa antek yang mengikuti Zhang Hao berkumpul di sekitarnya dengan ekspresi ganas. Berhenti. Pada saat ini, terdengar suara omelan malu-malu dari seorang pemuda dari belakang. Luo Xiu ragu-ragu sejenak, namun akhirnya memberanikan diri untuk berdiri. Dia telah berada di aula seni bela diri ini selama 3 tahun dan telah jatuh cinta pada Liu Yuxin selama 3 tahun. Namun, dia juga tahu jarak antara dirinya dan Liu Yuxin. Jadi dia tidak pernah berani mengungkapkannya. Sekarang Liu Yuxin terjerat dengan Zhang Hao. Bagaimana mungkin dia hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Zhang Hao tertegun dan sedikit mengernyit. Dia sedikit kesal karena diganggu. Setelah berbalik untuk melihat orang itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Hahaha, siapa yang kupikirkan? Ternyata dia adalah orang buangan yang tidak berguna, pemurni tubuh tingkat 2. Beraninya orang yang tidak berguna mencampuri urusan orang lain. Li Hai, beritahu dia konsekuensi mencampuri urusan orang lain. Ya, seorang pemuda jangkung di belakang Zhang Hao mengangguk sebagai jawaban. Dasar sampah, kalau berani ikut campur dalam urusanmu sendiri, aku akan kasih tahu harga yang harus kamu bayar untuk ikut campur dalam urusanmu sendiri. Li Hai tersenyum ganas, lalu tiba-tiba menyerang dan menghantam dada Luo Xiu dengan pukulan lurus yang dahsyat, disertai suara angin menderu. Liu Yuxin sedikit terkejut ketika seseorang datang untuk membantu. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Luo Xiu, wajahnya berubah muram. Bagaimana orang yang lemah dapat membantu? Seperti yang diduga, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Luo Xiu, yang baru berada di tingkat kedua pemurnian tubuh, tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa menyaksikan tinju lawan mengenai dadanya. Ledakan. Suara pukulan yang mengenai daging tiba-tiba keluar, dan sesosok tubuh kurus tiba-tiba terlempar ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah, dan memuntahkan seteguk darah. Hahaha, beraninya kau,
Seorang sampah yang lemah dan lemah, berani meniru pahlawan orang lain demi menyelamatkan kecantikan. Merusak kebaikan Tuan Zhang, Li Hai mengepalkan tangannya yang berlumuran darah sambil mencibir, menatap Luo Xiu yang tergeletak di tanah sambil memuntahkan darah dengan penuh rasa jijik. Bagus sekali. Zhang Hao berjalan perlahan dan datang ke sisi Luo Xiu. Dasar pecundang, kau akan dikeluarkan dari aula seni bela diri di akhir semester, dan kau hanya akan menjadi orang buangan yang hina selama sisa hidupmu. Kau beruntung jika aku tidak memukulmu sampai mati. Mari kita lihat apakah kau masih berani. Apa yang salah denganku? Lepaskan Liu Yuxin. Menghadapi hinaan Zhang Hao, Luo Xiu tidak menunjukkan rasa takut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang gelap penuh amarah, mengepalkan tinjunya, dan menatap Zhang Hao. Sialan, masih berani ngomong kasar? Hari ini aku akan membuat ingatanmu panjang. Zhang Hao sangat marah. Tingkat kultivasinya di latihan tubuh tingkat keempat tiba-tiba meledak. Dan dia menghentakkan kakinya dengan keras ke dada Luo Xiu. Retakan, kekuatan liar yang berkali-kali lebih kuat dari Li Hai meledak di dada Luo Xiu. Tulang dada Luo Xiu patah beberapa kali, dan rasa sakit yang tak terlukiskan melanda otak Luo Xiu seperti air pasang. Namun Luo Xiu mengepalkan tangannya erat-erat dan menggertakkan giginya, lepaskan Liu Yuxin. Sialan, dasar jalang, tulangmu kuat sekali. Coba kulihat berapa kali kau bisa bertahan. Setelah Zhang Hao selesai berbicara, dia siap mengangkat kakinya dan menendang lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, terdengar omelan dari kejauhan, dan seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan mendekat dengan tatapan anggun, bertarung secara pribadi. Apakah menurutmu kultivasimu sudah cukup? Mengapa kamu tidak pergi dan berlatih? Ya, tetua Wang, meskipun Zhang Hao sombong, dia tidak berani membuat kesalahan saat menghadapi para tetua istana bela diri. Kalian beruntung. Zhang Hao menatap Luo Xiu dan Liu Yuxin dengan dingin. Lalu mengibaskan lengan bajunya dan pergi bersama orang-orangnya. Terima kasih. Liu Yuxin melirik Luo Xiu dan berbalik untuk pergi. Ketidakpedulian Liu Yuxin membuat Luo Xiu merasa sangat sedih. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Liu Yuxin sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati oleh Zhang Hao, Liu Yuxin tidak akan menganggapnya serius. Dia menekan rasa takutnya dan membela Liu Yuxin, tetapi dia hanya mendapatkan hasil ini. Untuk sesaat, dia merasakan keengganan dan kebencian memenuhi dadanya. Tepat ketika Luo Xiu hendak berbicara dengan marah. Tiba-tiba, Luo Xiu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak keras. Urat-urat di sekujur tubuhnya menonjol keluar, semua pembuluh darah menonjol, dan kulitnya yang awalnya pucat berubah menjadi darah merah. Luo Xiu mengenakan manik-manik di dadanya, yang perlahan-lahan menyusup ke dalam daging dan darahnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Luo Xiu masih bisa menahan rasa sakit dari daging dan darah, tapi manik-manik ini sepertinya telah menembus ke dalam jiwanya sendiri. Mencabik-cabik jiwanya dengan gila-gilaan. Dengan suara gemuruh yang menyakitkan, pandangan Luo Xiu menjadi gelap dan dia pun tertidur lelap. Saya tidak tahu sudah berapa lama, mendesis. Luo Xiu terbangun dari tidur lelapnya dan menghirup udara, merasakan nyeri yang menusuk dari sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, Luo Xiu seperti teringat sesuatu yang mengerikan. Ia segera mengulurkan tangan untuk menyentuh dadanya, membuka pakaiannya, dan berteriak, manik-maniknya hilang. Manik-manik itu diambil oleh ayahnya saat Luo Xiu masih sangat muda. Manik-manik itu berwarna hitam dan putih, bening, dan sangat indah. Ia menyimpannya dekat dadanya. Apakah itu benar-benar masuk ke tubuhku? Tepat ketika Luo Xiu tengah berpikir liar, tiba-tiba, ledakan, rasanya seperti ada getaran hebat di jiwanya, lalu penglihatannya menjadi gelap. Luo Xiu merasa bahwa dia muncul di dunia yang gelap dan kosong. Di mana tempat ini? Tiba-tiba, cahaya terang muncul di ruang gelap. Itu adalah manik-manik dengan kecemerlangan hitam dan putih. Tiba-tiba, manik-manik itu terbang ke arahnya, menabrak tubuhnya, dan bergabung dengannya. Sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya, dan otaknya tiba-tiba membengkak dan dia merasa pusing. Ada banyak kenangan spesial di kepalaku. Manik paling berharga dalam kehidupan dan kematian. Diagram urat kehidupan, apa ini? Mungkinkah kenangan ini dibawa kepadaku oleh manik-manik? Apa sih sebenarnya manik-manik ini? Luo Xiu sedikit mengernyit, duduk bersila di tempat tidur, dan berpikir.
Diriku yang lain muncul dalam pikiranku. Hanya saja diri dalam pikiran saya memiliki urat-urat kehidupan yang memancarkan cahaya putih redup yang terhubung satu sama lain, meliputi setiap bagian tubuh, membentuk peta urat kehidupan. Hanya saja ada beberapa pembuluh darah yang relatif redup. Jika dipikirkan dengan saksama, di sanalah Zhang Hao terluka. Selama kamu menggunakan energi batinmu untuk memperbaiki area redup pada diagram meridian kehidupan, kamu bisa pulih dari cedera. Luo Xiu tiba-tiba merasakan adanya suatu informasi dalam benaknya, yang membuatnya sedikit tidak percaya dan sepenuhnya di luar jangkauan pemahamannya. Berhasil atau tidak? Mari kita coba dulu sebelum berbicara. Setelah memikirkan hal ini, Luo Xiu duduk bersila di tempat tidur dan mulai menjalankan latihan, dan energi internal mulai beredar di meridian dalam tubuh. Seiring dengan pergerakan energi batin, banyak tempat gelap dalam diagram meridian kehidupan Luo Xiu berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan terang. Apakah ini rahasia mutiara hidup dan mati yang paling berharga? Langsung memperbaiki urat nadi kehidupan, dan luka di tubuh dapat pulih secara otomatis. Ini terlalu menakjubkan. Dengan satu lompatan, Luo Xiu turun dari tempat tidur, dan semua lukanya benar-benar pulih ke keadaan semula. Meskipun energi batin telah terkuras, saya awalnya berada di tingkat kedua pemurnian tubuh. Saya hanya dapat menyimpan sedikit energi batin di kulit dan daging saya, dan saya dapat pulih dengan cepat. Petik 2. Luo Xiu sangat gembira dan duduk bersila lagi, menyerap energi batin. Engah, tiba-tiba diagram kehidupan dalam pikiranku runtuh. Apakah karena tingkat teknikku terlalu rendah, sehingga diagram urat kehidupan menjadi runtuh? Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri, sedikit mengernyit, menyentuh dagunya, dan berkata pada dirinya sendiri, aku sedang berlatih keterampilan tingkat pertama yang paling rendah. Titik awalnya memang sangat buruk, tetapi berdasarkan pencerahan mutiara kehidupan dan kematian, aku tampaknya dapat meningkatkannya. Cobalah teknik ini. Setelah berbicara, Luo Xiu duduk lagi dan mulai menyerap. 1 jam kemudian, peningkatan tekniknya berhasil. Luo Xiu terkejut sekaligus gembira. Ki batin juga telah berubah secara diam-diam, mengandung vitalitas yang agung dan pada saat yang sama menyembunyikan aura kematian dan kehancuran. 2 ekstrim kehidupan dan kematian. Manik kehidupan dan kematian yang paling berharga yang menyatu dengan dirinya memberinya pencerahan. Luo Xiu tahu bahwa takdir hidupnya telah mulai berubah. Keesokan paginya, setelah berlatih semalaman, Luo Xiu perlahan membuka matanya. Bukan saja dia tidak merasa lelah, tetapi dia juga penuh energi. Mungkin kecepatan kultivasinya dalam 3 tahun terakhir terlalu lambat, sehingga tubuhnya sangat lapar, hampir rakus melahap dan menyerap vitalitas langit dan bumi. Efek dari kultivasi 1 malam sangat jelas, dan tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke tingkat ketiga pemurnian tubuh. Terlebih lagi, setelah tanpa sengaja menggabungkan manik-manik kehidupan dan kematian, Luo Xiu menemukan bahwa fisiknya juga dipengaruhi oleh 2 ki kutub kehidupan dan kematian. Dalam proses kultivasi, itu akan seperti transformasi total. Setelah membuka pintu dan berjalan keluar, Luo Xiu pergi ke aula pertunjukan seni bela diri di aula seni bela diri. Banyak siswa seni bela diri bangun pagi-pagi dan berlatih keras di arena seni bela diri. Banyak orang memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat Luo Xiu muncul di sini. Bukankah dia dipukuli hingga pingsan oleh anak buah Zhang Hao kemarin? Hei, ku dengar anak ini menyukai Liu Yuxin. Saat dia melihat Zhang Hao mengganggu Yuxin, dia bergegas menyelamatkannya. Hanya dia hanya anak laki-laki miskin dari latar belakang yang tidak tersentuh. Dia bahkan tidak buang air kecil untuk mengurus dirinya sendiri. Seekor kodok ingin makan daging angsa. Liu Yuxin adalah putri dari keluarga Liu. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada orang yang rendahan seperti itu? Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Sepanjang jalan, Luo Xiu mendengar banyak ejekan dan ejekan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak marah sama sekali. Namun setelah dipukuli kemarin, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kekuatan, dan dia tidak memiliki kata-kata untuk membantah. Benar, karena seni bela diri dapat ditingkatkan, dan seni bela diri juga merupakan cara menggerakkan energi internal, saya bertanya-tanya apakah seni bela diri juga dapat ditingkatkan. Di sudut terpencil arena seni bela diri, Luo Xiu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Terputus, aku melihat sosoknya tiba-tiba bergerak, dia mengambil posisi, dan melancarkan serangkaian pukulan. Setiap gerakan dibuka dan ditutup,
dan tinjunya diayunkan, menciptakan angin kencang. Kumpulan seni bela diri ini, yang disebut tinju Mang Niu, adalah seni bela diri tingkat 1 dan satu-satunya seni bela diri yang dipraktikannya. Karena Balai Bela Diri Kota Qingyun tidak akan mengajarkan bela diri secara cuma-cuma, hanya ada dua cara untuk memperoleh warisan bela diri. Salah satunya adalah dengan menghabiskan uang untuk membeli bela diri. Semakin tinggi tingkat bela diri, semakin mahal harganya. Tingkat terendah bela diri tingkat pertama juga saya ingin 100 style perak. Ada cara lain, yaitu jika kultivasi seni bela diri Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat memasuki perpustakaan Istana Bela Diri dan memilih tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Seni bela diri tingkat pertama dan seni bela diri yang dipraktikkan Luo Xiu dibeli dengan uang. Bagi keluarga sipil biasa, membeli seni bela diri dan seni bela diri akan menghabiskan hampir seluruh tabungan keluarga. Tidak semua orang di dunia ini dapat berlatih bela diri. Lebih dari separuh orang tidak memiliki kualifikasi dan bakat untuk berlatih bela diri. Bagi warga sipil yang ingin maju, berlatih bela diri adalah satu-satunya jalan. Oleh karena itu, sejak ia memasuki aula bela diri pada usia 10 tahun, Luo Xiu adalah harapan seluruh keluarga. Dalam proses berlatih tinju Mang Niu, diagram pembuluh darah kehidupan muncul dalam pikiran Luo Xiu, dan rute pergerakan energi internal dari seluruh rangkaian teknik tinju terlihat jelas. Benar saja, seni bela diri juga dapat ditingkatkan melalui deduksi diagram urat kehidupan. Setelah mencobanya, Luo Xiu sangat terkejut dan gembira saat mengetahui bahwa idenya memang layak dilaksanakan, dan dia pun merasa gembira dan gembira. Dia melangkah maju. Angin menderu dari tinjunya, kedua tinjunya bagaikan tanduk sapi, dan dia menghantam keras ke arah tiang kayu di depannya. Ledakan, dengan suara ledakan, dada manusia kayu itu meledak bersama tinjunya, menyebabkan serbuk gergaji beterbangan. Manekin kayu di arena seni bela diri Istana Bela Diri terbuat dari kayu besi hitam. Tanpa kekuatan latihan fisik tingkat ketiga, mustahil untuk merusak manekin kayu ini. Adapun Luo Xiu, tingkat kultivasinya saat ini masih pada tingkat kedua pemurnian tubuh. Meskipun pemurnian tubuh tingkat ketiga dapat menghancurkan boneka kayu, itu tidak akan pernah mencapai efek ini. Setidaknya pemurnian tubuh tingkat keempat dapat melakukannya. Melihat efek yang ditimbulkannya dengan puas, mata Luo Xiu berbinar. Bukankah ini berarti dia bahkan bisa melawan seorang pejuang pemurnian tubuh tingkat 4? Setelah seni bela diri dan seni bela diri saya terus berkembang, kekuatan saya telah meningkat pesat. Luo Xiu menjadi semakin percaya diri dalam pelatihan seni bela dirinya di masa mendatang. Pergi sana, semua orang buta. Apa kau tidak melihat Tuan Zhang datang? Suara-suara arogan dan mendominasi terdengar dari arena seni bela diri. Luo Xiu mendongak dan melihat beberapa anak laki-laki keren berjalan dengan angkuh. Banyak orang di sepanjang jalan menahan amarah mereka dan tidak berani melawan. Di antara para pemuda tampan itu, ada seorang pemuda berpakaian brokat yang dikelilingi oleh mereka. Melihat pria ini, Luo Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Hei! Bukankah ini pecundang hina bernama Luo? Beraninya kau muncul di sini. Bukankah kau sudah cukup dipukuli kemarin? Tiba-tiba terdengar tawa arogan dan liar, dengan kata-kata sarkasme dan penghinaan. Kalimat ini keluar dari mulut pemuda berbaju brokat. Pada saat yang sama, beberapa siswa seni bela diri yang sedang berlatih seni bela diri tidak jauh dari sana juga melihat ke arah ini. Pemuda berpakaian emas ini adalah Zhang Hao yang memukulnya kemarin. Kemarin dia baru saja mengucapkan kata-kata kasar bahwa dia akan memukul Luo Xiu setiap kali dia melihatnya, jadi ketika dia melihat Luo Xiu di arena bela diri, dia bergegas menghampirinya dengan ekspresi ganas. Jika kau ingin merebut wanita yang kusukai, jangan pernah berpikir berapa kali aku akan menghancurkanmu. Jika kau bijak, berlututlah dulu, merangkaklah di sini 3 kali seperti anjing liar, lalu kembalilah. Aku akan melepaskanmu jika aku membersihkan sepatuku hari ini. Zhang Hao menunjuk hidung Luo Xiu, senyumnya perlahan berubah menjadi ganas. Luo Xiu menatap Zhang Hao di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun ia sudah biasa bersikap biasa-biasa saja dan sudah terbiasa menghadapi hinaan dari tuan-tuan muda yang sombong itu, namun rasa enggan dan amarah yang terpendam dalam hatinya tak kuasa dibendungnya. Bahkan seluruh tubuhnya gemetar. Sialan, bocah, kau bisu. Tuan Zhang sedang berbicara padamu. Apa kau tidak mendengarnya?
Seorang pengikut di belakang Zhang Hao melangkah maju dan menamparkan Luo Xiu tepat di sisi kiri wajahnya. Orang-orang ini selalu begitu sombong. Pria yang menyerang Luo Xiu bernama Li Hai. Ia berasal dari keluarga biasa, tetapi ia tahu cara mengikuti arus. Ia mengikuti Zhang Hao sepanjang hari. Ia juga terlibat dalam pemukulan terhadap Luo Xiu kemarin. Aku tidak menyangka kau bukan hanya berasal dari keluarga rendahan, tetapi juga memiliki otak babi. Tuan Zhang memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Karena kau tidak menghargai kesempatan ini, aku akan memukulmu sampai kau berlutut dan memohon belas kasihan. Li Hai mengangkat tangannya dan berkata tangan. Melihat tamparan itu hendak mengenai wajah Luo Xiu, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas, dan gerakannya melambat. Tersentak, ternyata Luo Xiu yang matanya merah, memegang tangannya. Mengapa aku tidak bisa menolak? Mengapa saya harus meminta belas kasihan? Mengapa kamu harus berlutut saat kamu dipermalukan? Aku, Luo Xiu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Oh, dasar jalang, beraninya kau melawan. Sepertinya tulang rusukmu tidak cukup patah terakhir kali. Aku akan menghajar mereka satu persatu kali ini. Li Hai berteriak marah dan menendang tulang rusuk Luo Xiu. Dada. Luo Xiu menggerakkan tubuhnya untuk menghindari tendangan itu. Meraih tangan lawan dan memutarnya dengan keras, hampir membuat lengan Li Hai terpelintir di tempat. Ah, Li Hai segera melolong seperti babi yang disembelih, dan air mata kesakitan hendak mengalir keluar. Kau menggigit orang saat kau melihatnya, dan kau meludahkan kotoran dari mulutmu. Orang sepertimu menghina seekor anjing dengan mengatakan, kau adalah anjing yang sedang berlari. Luo Xiu mendengus dingin, lalu menendang Li Hai. Li Hai memegang lengannya yang terkilir dan terus melolong. Keringat dingin mengucur di dahinya yang nyeri. Melihat pemandangan ini, semua praktisi bela diri di dekatnya merasa terkejut, tetapi kemudian mereka semua menatap Luo Xiu dengan rasa kasihan di mata mereka. Karena mereka sangat mengenal Zhang Hao dan kelompok playboy ini. Ketika mereka menindasmu, semakin kamu melawan, semakin keras mereka akan memukulmu. Dasar binatang kecil, beraninya kau memukul salah satu orangku. Wajah Zhang Hao menjadi gelap. Ia tidak menyangka Luo Xiu berani melawan. Yang membuatnya merasa malu. Aku tidak hanya akan menghajar orang-orangmu, aku juga akan menghajarmu. Luo Xiu mengembuskan 2 kepulan asap putih dari lubang hidungnya. Dia ingin melampiaskan semua amarah yang telah lama dia pendam. Kerumunan orang tercengang dan memandang Luo Xiu seperti orang bodoh. Mereka benar-benar tidak mengerti dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Ia juga memasuki balai bela diri pada usia 10 tahun dan berlatih seni bela diri selama 3 tahun. Namun, Zhang Hao berasal dari keluarga kaya dan sudah berada di tingkat keempat pelatihan tubuh, memasuki ranah penempaan otot dan tulang. Selain itu, ia masih berlatih latihan tingkat kedua dan seni bela diri tingkat ketiga yang dibeli dari balai bela diri. Menghabiskan puluhan ribu tael perak. Namun Zhang Hao, yang menjadi incaran Luo Xiu, tidak bisa bersantai saat ini. Ia bahkan memiliki ilusi. Mata Luo Xiu tampaknya mampu menembus misteri esensi kehidupan dalam segala hal. Hal ini membuat Zhang Hao tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Ia merasa bahwa anak ini hari ini sangat jahat. Dulu Li Hai dapat dengan mudah mengalahkannya seorang diri. Namun hari ini dia dikalahkan olehnya dengan satu gerakan. Saat dia sedang memikirkannya, sosok Luo Xiu bergerak. Kali ini dia mengambil inisiatif untuk menyerang, melancarkan teknik tinju yang sembrono dan langsung menyerang Zhang Hao. Jika kamu membuka mulut dan tetap diam, kamu adalah sampah. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dihantam oleh sampah. Melihat Luo Xiu benar-benar berlari ke arahnya, beberapa orang di sekitar Zhang Hao tidak dapat menahan diri untuk mundur setengah langkah. Meskipun kekuatan Luo Xiu memang tidak kuat, momentumnya memang sedikit menakutkan. Dasar pecundang tak berguna, apa kau pikir aku bisa dibandingkan dengan si idiot tadi? Zhang Hao merasa harga dirinya di antara para murid bela diri telah ditantang, dan dia meraung marah, membengkokkan jari-jarinya menjadi cakar. Keterampilan bela diri yang dia lakukan disebut cakar elang besi, dan itu adalah keterampilan bela diri tingkat ketiga. Cakarnya begitu kuat sehingga berkali-kali lebih kuat dari Li Hai tadi. Setelah menunjukkan keterampilan uniknya, Zhang Hao merasa bahwa dia bisa melakukannya lagi. Ledakan, tinju Luo Xiu bertabrakan dengan cakar elang besi.
Menurut pendapat semua orang, tangan Luo Xiu pasti tidak berguna jika tinju Mang Niu tingkat pertama melawan cakar elang besi tingkat ketiga. Suara klik tulang yang patah mengonfirmasi hal ini kepada orang banyak di sekelilingnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, bukan Luo Xiu yang berteriak, melainkan Zhang Hao. Zhang Hao terlihat berteriak dan mundur. Kelima ruas tangan kanannya patah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya Luo Xiu sendiri yang tahu apa yang sedang terjadi. Secara teori, tingkat kultivasinya lebih rendah dari Zhang Hao, energi internalnya tidak sebaik lawannya, dan keterampilan bela dirinya tidak sebaik Zhang Hao. Namun, setelah peningkatan dan peningkatan keterampilan tingkat pertamanya, itu setara dengan meningkatkan level keterampilan yang dipraktikannya ke keterampilan tingkat kedua. Bahkan lebih kuat dari kelas 2. Jadi bahkan dalam konfrontasi langsung, energi batinnya tidak jauh lebih lemah dari Zhang Hao. Terlebih lagi, setelah menggabungkan mutiara kehidupan dan kematian, Luo Xiu juga memiliki kemampuan, yaitu serangannya dapat langsung merusak urat kehidupan lawan. Ada dua kutub Qi, kehidupan dan kematian. Qi kehidupan dapat memelihara dan memperbaiki urat kehidupan. Sedangkan Qi kematian dapat merusak dan menghancurkan urat kehidupan. Energi batin Luo Xiu dapat beralih di antara dua ekstrim kehidupan dan kematian. Fenomena ini benar-benar tidak dapat dipercaya, sehingga baru setelah cakar elang besi milik Zhang Hao yang tampaknya kuat bertabrakan dengan tinju Luo Xiu, kelima jarinya pun patah. Cedera akan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah vital. Sebaliknya, jika pembuluh darah vital rusak secara langsung, maka akan terlihat di dalam tubuh dalam bentuk semacam cedera. Ledakan. Kaki Luo Xiu menyentuh tanah, menyebabkan debu beterbangan, dan dia membuka tinju bantengnya yang sembrono. Dia seperti adu banteng yang marah, bergerak maju tanpa henti dan dengan momentum yang hebat. Tulang falang yang patah pada tangan kanannya membuat Zhang Hao yang terbiasa menggunakan kekerasan untuk mengalahkan orang lain, kehilangan arah dan mundur dalam keadaan kaget dan marah. Gulungan. Luo Xiu terbang dan menendang dada Zhang Hao. Tubuh orang itu terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus. Retakan, terdengar suara tulang retak lagi. Tulang rusuk Zhang Hao patah 2 kali. Dia jatuh ke tanah dan tidak percaya bagaimana keadaannya bisa seperti ini. Baru kemarin, dia memimpin sekelompok orang untuk mempermalukan Luo Xiu, tetapi hari ini, semuanya terbalik. Teriakan demi teriakan terus bergema di arena bela diri. Para siswa bela diri di sekitar mereka semua tercengang, dan ada keheningan, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Bu, apakah aku tidak buta? Apakah orang ini benar-benar Luo Xiu? Apakah dia menjatuhkan Li Hai dan Zhang Hao? Tiba-tiba, banyak siswa seni bela diri di bidang seni bela diri menjadi gempar. Semua orang terkejut dan tampak aneh. Salah satu lengan Li Hai terpelintir menjadi simpul, tulang-tulangnya terkilir, dan meridian-meridiannya rusak. Zhang Hao menderita luka yang lebih serius. Kelima jari tangan kanannya patah dan 2 tulang rusuknya patah. Mereka telah memukuli orang lain sejak kecil, tetapi hari ini di depan banyak siswa seni bela diri di gelanggang bela diri. Mereka bertiga terjatuh ke tanah. Yang paling tidak bisa mereka terima adalah orang yang sudah menjatuhkannya sampai kehilangan muka dan merasa dipermalukan di depan banyak pendekar bela diri. Ternyata pecundang yang sama yang kemarin mereka pukuli. Binatang kecil, jika kau berani memukulku, kau akan mati. Rasa sakit di tubuhnya membuat wajah Zhang Hao menjadi ganas, dan matanya penuh dengan kebencian. Kamu masih berani bersikap kasar? Sepertinya pukulanku tidak cukup keras. Luo Xiu mendengus dingin, melangkah maju dan menendangnya lagi. Orang buangan sepertimu layak dibandingkan denganku. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya, kata Zhang Hao dengan penuh kebencian. Kau berani mengancamku? Mata Luo Xiu berkilat dingin, dan dia menginjak pergelangan tangan kiri Zhang Hao. Terdengar bunyi klik lagi, dan tulang pergelangan tangannya patah. Pada saat ini, ditambah dengan luka awalnya, pandangan mata Zhang Hao menjadi gelap dan dia langsung koma di tempat. Zhang Hao terbiasa bersikap sombong karena latar belakang keluarganya yang unggul. Dia pasti akan membalas dendam padaku setelah dipukuli dengan sangat kejam hari ini. Menghela napas tak sedap memang menyenangkan, tetapi Luo Xiu tentu akan memikirkan akibat yang ditimbulkan jika melakukannya. Namun, Luo Xiu tidak perlu takut. Selama kekuatan kultivasinya meningkat pesat,
dia pasti akan dihargai dan dikultivasikan oleh Wu Dian. Bahkan keluarga Zhang tidak akan berani menghadapi Wu Dian. Karena semua orang di seluruh Kabupaten Yunlong tahu bahwa di belakang aula seni bela diri di kota-kota besar adalah gerbang Xiaoyao. Di antara 13 sekte dari 3 istana dan 6 sekte, sekte Xiaoyao adalah salah satu dari 13 sekte. Di tanah Kabupaten Yunlong, itu pasti kekuatan dominan yang tidak diragukan lagi. Setelah mengalahkan Zhang Hao dengan telak, banyak siswa bela diri di arena bela diri memandang Luo Xiu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bagaimana ini mungkin? Zhang Hao berada di level keempat pemurnian tubuh, penempaan otot dan tulang, sedangkan Luo Xiu berada di level kedua pemurnian tubuh. Petik 2. Sepertinya Luo Xiu mengalahkan Zhang Hao hanya dengan 2 gerakan. Semua orang tercengang dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak dapat menghubungkan Luo Xiu yang sampah dengan Luo Xiu yang membunuh semua orang di depan mereka. Mereka hanya dapat menyaksikan sosok Luo Xiu perlahan menghilang. Aula seni bela diri itu sangat besar, dan setiap siswa memiliki tempat tinggal sendiri-sendiri. Luo Xiu kembali ke kamarnya, dan kegembiraannya berangsur-angsur mereda. Saya baru saja mengalahkan Zhang Hao. Saya tidak bisa berpuas diri karena ini. Tampaknya Zhang Hao memiliki seorang kakak laki-laki yang merupakan murid kelas menengah Wu Dian. Tingkat kultivasinya setidaknya berada pada tingkat kelima latihan fisik. Ada 3 kelas untuk siswa Wu Dian. Kelas junior diperuntukkan bagi mereka yang berusia 10 hingga 13 tahun. Kelas menengah diperuntukkan bagi mereka yang berusia 14 hingga 16 tahun. Dan kelas lanjutan diperuntukkan bagi mereka yang berusia 17 hingga 18 tahun. Semua orang melihat cahaya tenaga dalam yang terpancar dari tubuh Zhang Hai dan mengetahui dengan jelas bahwa ini merupakan perwujudan tenaga dalam seniman bela diri alam pemurnian tubuh tingkat ke-7 yang beroperasi secara ekstrim. Kau telah melumpuhkan kedua tangan saudaraku dan mematahkan 2 tulang rusuknya. Aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan mematahkan semua tulang rusukmu. Zhang Hai mencibir dan berkata, Istana bela diri memiliki peraturan untuk tidak membunuh orang. Tetapi selama anak ini disingkirkan. Orang yang tidak berguna dan tidak bisa berlatih seni bela diri ditakdirkan untuk dikeluarkan. Ketika saatnya tiba, dia akan meninggalkan istana bela diri dan menggunakan metode keluarga Zhang untuk menghancurkan sampai mati orang yang tidak memiliki latar belakang. Orang buangan semudah minum air. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Hai langsung bertindak, melangkah maju dengan 1 langkah, dan menebas dada Luo Xiu dengan pisau telapak tangannya. Anginnya kencang dan kuat. Begitu dia melihat niat Zhang Hai untuk mengambil tindakan. Wajah Luo Xiu berubah dingin dan dia mengangkat tangannya untuk menahan serangan lawan. Ledakan, Luo Xiuzi merasakan nyeri tajam di tulang lengan kedua lengannya, dan hantaman kekuatan yang kuat membuatnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Seperti yang diharapkan dari pemurnian tubuh tingkat ke-7, kecepatan dan kekuatannya jauh lebih kuat dariku. Luo Xiu menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sedikit serius, tenaga dalamnya berubah menjadi vitalitas untuk memperbaiki urat nadi kehidupannya. Dan rasa sakit yang hebat di lengannya berangsur-angsur menghilang. Hah, dia tidak jatuh. Kau, orang buangan, bisa melukai saudaraku yang tidak kompeten. Sepertinya kau punya beberapa keterampilan. Sebagian besar siswa di kelas junior berada di tingkat pertama hingga keempat pelatihan fisik. Sedangkan siswa di kelas menengah setidaknya berada di tingkat kelima pelatihan fisik. Jika mereka tidak mencapai tingkat kelima pelatihan fisik dalam batas usia, mereka tidak akan mengulang kelas. Tetapi akan langsung dikeluarkan dari kuil bela diri. Sedangkan untuk murid di kelas lanjutan, mereka dibatasi pada latihan fisik tingkat 8. Jika mereka gagal memenuhi persyaratan, mereka juga akan dikeluarkan dari istana bela diri. Luo Xiu berusia 13 tahun ini. Jika dia mengikuti kecepatan kultivasinya sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa mencapai level kelima pemurnian tubuh sebelum usia 14 tahun. Begitu dia dikeluarkan dari istana bela diri, dia tidak hanya akan diejek dan dicemooh oleh orang lain, tetapi juga akan diejek orang tua yang kecewa yang telah menghabiskan kekayaan keluarga mereka dengan berlatih seni bela diri. Dalam 3 bulan, penilaian tahunan akan dimulai. Aku harus mencapai tingkat kelima pemurnian tubuh untuk lulus penilaian. Selama latihan, waktu berlalu tanpa terasa. Selama periode ini, Luo Xiu tinggal di rumah dan mengabdikan dirinya untuk berlatih. Setelah saudara Zhang Hao, Zhang Hai mengetahui tentang kejadian ini,
dia selalu ingin mencari masalah dengan Luo Xiu. Namun balai seni bela diri tersebut memiliki peraturan bahwa murid tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kediaman, jika tidak mereka akan dihukum berat. Tidak ada yang berani melanggar aturan balai bela diri. Bahkan beberapa siswa dengan latar belakang yang luar biasa tidak akan ditoleransi oleh balai bela diri. Oleh karena itu, jika Luo Xiu tidak bisa keluar, Zhang Hai tidak akan melakukan apapun. Selama masa pengasingan ini, Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dengan menghirup energi langit dan bumi serta memadatkan energi kehidupan dan kematian dalam tubuhnya, fisiknya terus meningkat, dan kecepatan kultivasinya menjadi berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Tubuhnya bagaikan jurang tak berdasar. Pada hari kedua pengasingan, ia berhasil menembus ke tingkat ketiga pemurnian tubuh, lalu mulai menggunakan energi kutub kehidupan dan kematian untuk memurnikan otot dan tulangnya. Kultivasinya juga luar biasa. 5 hari kemudian, kekuatan Luo Xiu meningkat lagi dan ia menjadi seorang prajurit di tingkat keempat pemurnian tubuh. Tanpa Life Ended Beat, kecepatan kultivasiku saat ini tidak akan terbayangkan dalam mimpiku. Kekuatan manik ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun, setelah mencapai tingkat keempat pelatihan tubuh, Luo Xiu menemukan bahwa bahkan keterampilan tingkat pertama yang ditingkatkan pun jauh kurang efektif, dan tidak lagi secepat sebelumnya. Setelah memikirkannya, Luo Xiu mengerti bahwa ini karena dasar keterampilan tingkat pertama terlalu buruk dan plastisitasnya terbatas. Menurut peraturan Istana Bela Diri, seorang seniman bela diri yang telah mencapai tingkat keempat pemurnian tubuh akan memenuhi syarat untuk memasuki pavilion perpustakaan untuk memilih seni bela diri tingkat kedua. Pada hari ini, Luo Xiu keluar dari kamarnya. Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya lebih cepat, dia membutuhkan teknik yang lebih berkualitas. Dasar jalang, akhirnya berani juga keluar. Begitu dia keluar dari ruangan, Luo Xiu melihat seorang pria muda berpakaian brokat sedang menatapnya tajam. Dari mana datangnya anjing yang menggigit orang di sini? Luo Xiu sama sekali tidak mengenal orang itu, tetapi orang ini terus menyebut dirinya jalang. Saat ini, Luo Xiu tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Beranikah kau memarahiku? Wajah pemuda di hadapan Jinyi berubah dingin, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Kau boleh memanggilku jalang, kenapa aku tidak berani memanggilmu binatang buas? Kau pikir kau adalah putra surga yang sombong dan terlahir lebih unggul dari yang lain. Luo Xiu mencibir. Pemuda di Jinyi menjadi lebih kejam. Kamu memang pemberani, tapi untuk bajingan rendahan sepertimu, semakin berani kamu, semakin cepat kamu akan mati. Luo Xiu tidak setuju dan mencibir. Saudaramu dikalahkan oleh sampah di mulutmu dan diinjak-injak di bawah kakinya. Jadi siapa saudaramu? Sebagai saudaranya, siapa kamu? Kamu mencari kematian. Cahaya redup memancar dari pemuda berpakaian brokat itu, dan tekanan mengalir ke arah Luo Xiu. Energi dalam bersinar. Ini adalah manifestasi bahwa hanya seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh pemurnian tubuh yang dapat memiliki energi dalam yang murni dan kuat. Seperti dugaan Luo Xiu, pemuda berbaju brokat ini adalah saudara laki-laki Zhang Hao, Zhang Hai. Awalnya dia adalah sosok yang luar biasa di antara siswa tahun kedua, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat ketujuh pemurnian tubuh. Mata Luo Xiu berbinar. Para prajurit alam pemurnian tubuh tingkat ketujuh masih cukup sulit baginya, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan takut karena mereka dapat secara langsung merusak pembuluh darah vital. Pergerakan di sini juga menarik banyak orang yang berkumpul tidak jauh dan menunjuk. Orang itu tampaknya adalah saudara laki-laki Zhang Hao, Zhang Hai. Cahaya energi batinnya yang baru saja terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia sudah menjadi murid seni bela diri tingkat 7. Saya mendengar bahwa murid seni bela diri di tingkat ketujuh pemurnian tubuh memenuhi syarat untuk memasuki perpustakaan untuk memilih seni bela diri tingkat ketiga. Saya benar-benar iri. Luo Xiu melukai Zhang Hao beberapa hari yang lalu, dan Zhang Hai secara pribadi mengambil tindakan. Luo Xiu akan mengalami nasib buruk. Semua orang membicarakannya, tidak lebih dari sekadar kekaguman atas kekuatan Zhang Hai. Adapun Luo Xiu, meskipun ia mengalahkan Zhang Hao dan yang lainnya beberapa hari yang lalu, lawan-lawannya itu tidak setingkat dengan Zhang Hai. Saatnya bertindak. Zhang Hai sedikit mengernyit. Dia tidak hanya berada di level ketujuh latihan fisik, tetapi dia juga berlatih di level ketiga seni bela diri. Dia sangat terkejut karena dia tidak dapat menjatuhkan Luo Xiu dengan satu gerakan. Tentu saja,
itu hanya sedikit di luar dugaan. Zhang Hai sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia mendengus dingin dan mengambil tindakan lagi, menghantamkan cakar elang besi ke leher Luo Xiu. Ini juga merupakan keterampilan bela diri tingkat ketiga, Iron Eagle Claw. Efek penggunaan Zhang Hai sama sekali tidak ada bandingannya dengan Zhang Hao. Angin kencang bertiup di wajahnya dengan sangat cepat. Hentikan! Pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan marah. Mendengar suara ini, Zhang Hai segera berhenti, menoleh ke sekeliling, dan melihat seorang wanita bertubuh seksi dan mengenakan seragam militer putih ketat berjalan mendekat dengan wajah dingin. Guru Lu. Ketika para siswa bela diri di sekitarnya melihatnya, mereka semua memberi hormat. Nama wanita ini adalah Lu Mengyao, salah satu guru di Balai Bela Diri Kota Qingyun, dan seorang pejuang sejati yang telah mencapai alam laut Qi dalam seni bela diri. Dengan sosoknya yang anggun dan menggairahkan, kaki yang ramping, wajah yang halus dan cantik, kekuatannya yang besar, dan bakat yang sangat tinggi, Lu Mengyao sangat populer di aula bela diri Kota Qingyun. Di depan Guru Wudian, Zhang Hai tidak berani membuat kesalahan, jadi dia tidak berani terus menyerang Luo Xiu. Saya sudah bertemu Guru Lu. Zhang Hai dan Luo Xiu juga memberi hormat pada saat yang sama. Namamu Zhang Hai, kan? Sebagai murid seni bela diri di tingkat ke-7 pelatihan fisik di kelas menengah, kamu datang ke kelas junior untuk memamerkan kekuatanmu dan menindas yang lemah. Apakah ini yang dilakukan seorang praktisi seni bela diri? Lu Mengyao mendengus dingin dan mengerutkan kening. Guru Lu salah paham, karena Luo Xiu ini telah melukai adik laki-lakiku. Sebagai kakak laki-laki, tentu saja aku ingin mencari keadilan. Zhang Hai berkata dengan percaya diri. Lu Mengyao melirik Luo Xiu. Sebenarnya, dia tidak pernah terlalu memperhatikan murid yang sudah 3 tahun tidak dikenalnya ini dan tidak memiliki prestasi yang menonjol. Wudian pun menutup mata terhadap perkelahian antar pelajar, karena ini merupakan kompetisi bertahan hidup bagi yang terkuat. Namun, Luo Xiu mengalahkan Zhang Hao, yang sangat hebat di kelas junior, di bidang seni bela diri beberapa hari yang lalu, yang mengejutkan Lu Mengyao. Tingkat keempat pemurnian tubuh, Lu Mengyao memperhatikan fluktuasi energi internal Luo Xiu. Beberapa hari yang lalu, dia ingat dengan jelas bahwa murid ini masih berada di tingkat kedua pemurnian tubuh. Dia sedikit terkejut, mungkinkah dia telah mengumpulkan banyak pengalaman dan menemukan bakatnya dalam seni bela diri. Beberapa orang memiliki bakat bela diri yang sangat hebat, tetapi mereka tidak tahu cara menggunakannya pada awalnya dan tidak dapat menunjukkannya. Namun seiring berjalannya waktu, bakat ini akan tetap muncul dan kekuatan mereka akan mulai meningkat dengan cepat. Dia merasa Luo Xiu mungkin termasuk dalam kategori ini. Jika dia benar-benar bibit yang baik, dia bisa dibudidayakan dengan baik. Dibandingkan dengan para dandi yang berasal dari keluarga bangsawan, Lu Mengyao lebih menghargai orang-orang biasa yang berasal dari rakyat jelata. Agar bisa maju, mereka umumnya bersedia mengerahkan upaya berkali-kali lipat dari orang lain untuk berlatih keras. Ketekunan dan ketekunan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh seorang dandi dengan kehidupan yang superior. Apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak? Ditatap oleh Lu Mengyao, Luo Xiu merasa tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya seorang siswa sipil seperti dia, dengan rasa kehadiran yang rendah, diperhatikan oleh seorang guru. Sebagai seorang guru, saya tidak seharusnya ikut campur dalam perkelahian antar murid. Lu Mengyao mengalihkan pandangannya, mengamati seluruh tempat, dan berkata tanpa ekspresi, namun, keadilan dan kejujuran Wudian tidak mengizinkan siapapun untuk menghujat. Tatapannya jatuh pada Zhang Hai. Jika kamu ingin bersaing dengan Luo Xiu, aku tidak akan keberatan. Jika Luo Xiu dapat memasuki kelas menengah dalam penilaian dalam 3 bulan, aku tidak akan ikut campur. Tapi sekarang, kamu akan kembali dan berlatih keras. Pada saat ini, semua orang yang hadir dapat mendengar bahwa guru cantik dengan tubuh seksi dan temperamen dingin ini jelas menyukai Luo Xiu. Di aula bela diri, penindasan terhadap siswa kelas bawah paling umum terjadi di kelas lanjutan dan menengah. Zhang Hao berani bertindak merajalela di kelas junior, aula bela diri karena dia memiliki dukungan Zhang Hai di atas kepalanya. Selama tidak ada yang terbunuh, Zhang Hao tidak akan pernah bertanya kepada Guru Wudian. Banyak orang memandang Luo Xiu dengan iri. Jelas karena orang ini mengalahkan Zhang Hao beberapa hari yang lalu, mendapatkan pusat perhatian, dan menarik perhatian guru. Zhang Hai mengepalkan tangannya, tidak ingin mengambil tindakan sekarang untuk menghancurkan Luo Xiu.
Namun, jika diberi 100 keberanian, dia tidak akan berani menentang Lu Mengyao, karena selalu ada rumor di aula bela diri bahwa asal-usul guru Lu ini tidak sederhana. Guru aula bela diri lainnya dan bahkan para tetua aula bela diri sangat sopan kepadanya. Hormat saya, baiklah. Kalau begitu, aku akan kembali untuk menyelesaikan masalah ini dengannya dalam 3 bulan. Zhang Hai menatap tajam ke arah Luo Xiu, lalu memberi hormat pada Lu Mengyao dan melangkah pergi. Kekacauan kecil berakhir sementara karena kemunculan Lu Mengyao, tetapi semua orang tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Zhang Hai berada di level ke-7 pemurnian tubuh, dan Luo Xiu masih di level ke-5 pemurnian tubuh. Bahkan jika ia memasuki kelas menengah dalam penilaian 3 bulan kemudian, masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Terima kasih, Guru Lu. Luo Xiu berterima kasih pada Lu Mengyao. Sekalipun terjadi pertarungan sungguhan, dia tidak takut pada Zhang Hai, tapi Guru Lu tadi memang sengaja berpihak padanya, dan Luo Xiu tetap sangat berterima kasih. Lu Mengyao tersenyum dan mengangguk, mampu mengumpulkan poin di saat-saat kritis menunjukkan bahwa kamu masih memiliki potensi. Berlatihlah dengan giat dan cobalah untuk lulus penilaian dalam 3 bulan. Petik 2. Jika Luo Xiu berlatih dengan kecepatan sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa lulus ujian peningkatan. Melihat ujian akan segera berlangsung, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman untuk menerobos 2 alam kecil satu demi satu, jadi Lu Mengyao memperhatikannya dan membantunya. Begitu kata-kata itu terucap, Lu Mengyao berbalik dan pergi, sementara murid-murid lain yang menonton di dekatnya langsung melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Melihat sosok Lu Mengyao yang pergi, Luo Xiu sedikit mengernyit. Baru saja dia melihat urat nadi Guru Lu. Aura hidupnya terkadang kuat dan terkadang rendah, terutama posisi urat nadi hatinya yang tampaknya agak salah. Ini adalah pertama kalinya Luo Xiu melihat urat nadi kehidupan para pejuang alam laut Qi. Urat nadi kehidupan para pejuang alam pemurnian tubuh dan orang-orang biasa memancarkan cahaya putih samar, sedangkan urat nadi kehidupan para pejuang alam laut Qi memancarkan cahaya biru. Luo Xiu tahu bahwa ini karena para prajurit di alam laut Qi jauh lebih kuat daripada para prajurit di alam pemurnian tubuh. Dan urat nadi mereka lebih kuat. Bahkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat merusak urat nadi lawan. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di alam laut Qi, aku masih sangat lemah. Aku tidak bisa berpuas diri hanya karena aku memiliki kemampuan khusus. Tatapan mata Luo Xiu menjadi lebih tegas, dan dia berjalan menuju perpustakaan Istana Bela Diri. Paviliun perpustakaan adalah tempat di mana Istana Bela Diri berisi banyak seni bela diri, jadi sudah sewajarnya jika tempat ini merupakan tempat penting yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Selain para tetua tingkat master bela diri di alam Xiantian yang bertanggung jawab, beberapa siswa seni bela diri juga akan bekerja paruh waktu untuk menjaga perpustakaan, dan mereka bisa mendapatkan sejumlah pendapatan perak setiap bulan. Berhenti. Jangan terburu-buru memasuki tempat penting paviliun perpustakaan. Di depan pintu paviliun perpustakaan, 2 orang siswa bela diri menghentikan Luo Xiu. Luo Xiu mengerutkan kening, menatap beberapa sosok yang baru saja memasuki perpustakaan. Dan berkata, mengapa aku tidak melihatmu menghentikan orang-orang itu? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan para guru muda dari keluarga bangsawan itu? Mereka datang ke perpustakaan untuk membeli seni bela diri, atau untuk memilih seni bela diri ketika tingkat kultivasi mereka memenuhi persyaratan. Kau, murid pemurnian tubuh tingkat kedua, pergilah. Orang yang berbicara adalah seorang siswa di kelas menengah dan murid seni bela diri di tingkat ke-5 pemurnian tubuh. Namanya adalah Wang Hui. Dia adalah tetangga keluarga Luo Xiu, jadi tentu saja dia tidak asing baginya. Wang Hui sedikit lebih tua dari Luo Xiu, sudah berusia 15 tahun. Dia mengikuti Zhang Hai saat dia masih di kelas junior dan mendapat beberapa keuntungan. Kalau tidak, mengingat latar belakangnya sebagai warga sipil, akan sulit untuk naik ke kelas menengah. Alasan mengapa dia menghentikan Luo Xiu dan berbicara kasar adalah karena dia mendengar bahwa Luo Xiu telah melukai adik laki-laki Zhang Hai. Zhang Hao, karena kedua keluarga kita bertetangga, aku sarankan kamu pergi ke Tuan Zhang untuk meminta maaf. Kalau tidak, bukan hanya kamu yang akan sial, tetapi orang tuamu dan adikmu juga akan menderita. Wang Hui mengangkat hidungnya ke langit, menatap Luo Xiu dengan sikap merendahkan. Dia tidak merasa malu mengikuti Zhang Hai. Ini disebut orang yang tahu keadaan terkini.
Bahkan jika dia terlalu tua untuk masuk kelas lanjutan dan harus meninggalkan aula seni bela diri, dia masih bisa bergabung dengan silsilah keluarga Zhang. Jadi dia Luo Xiu yang memukul Tuan Muda Zhang. Dia biasanya sangat tertutup dan bersembunyi. Murid kelas menengah lainnya bersama Wang Hui juga berkata dengan nada sinis, dengan sarkasme dalam kata-katanya. Dan penghinaan, menurut aturan Istana Bela Diri. Tingkat keempat dari pelatihan tubuh dapat memasuki perpustakaan untuk memilih seni bela diri. Apakah kamu ingin melanggar aturan Istana Bela Diri? Luo Xiu terlalu malas untuk memperhatikan kedua penjahat yang mengikuti kerumunan dan bertanya dengan dingin. Pemurnian tubuh tingkat keempat. Wang Hui tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong soal Luo Xiu, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu saat kamu membanggakan diri. Apakah aku tidak mengerti maksudmu? Beberapa hari yang lalu, kamu masih berada di tingkat kedua pemurnian tubuh. Aku tidak tahu trik apa yang kamu gunakan. Kamu menyakiti Tuan Zhang dan kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti bawang hijau. Lalu buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Sambil berbicara, Luo Xiu tengah menjalankan latihannya, dan tubuhnya memancarkan fluktuasi tenaga dalam dari seorang pendekar pemurnian tubuh tingkat keempat, dan otot serta tulangnya mengeluarkan suara renyah, yang jelas merupakan tanda bahwa ia telah memasuki alam pemurnian otot dan penempaan tulang. Tawa Wang Hui tiba-tiba berhenti. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kultivasimu meningkat begitu cepat? Seru Wang Hui, lalu wajahnya berubah dingin. Memangnya kenapa kalau kamu sudah berada di tingkat keempat pemurnian tubuh? Kalau aku bilang tidak akan mengizinkanmu masuk, aku tidak akan mengizinkanmu masuk. Masuklah, mata Luo Xiu berkilat tajam. Kamu berani melanggar peraturan Istana Bela Diri. Aturan, Wang Hui tersenyum dingin. Aturan juga tergantung pada siapa yang membuatnya. Sejujurnya, jika sebelumnya, mengingat kamu dan aku adalah tetangga, aku tentu akan mengizinkanmu masuk, tetapi kamu benar-benar menentang Tuan Zhang, kamu bahkan tidak bisa memasuki pintu perpustakaan. Ya, ku dengar kau melukai saudara Zhang, jadi aku langsung membawamu turun dan menyerahkanmu kepada Zhang. Murid kelas menengah lainnya yang menjaga paviliun kitab suci bersama Wang Hui berkata sambil mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah Luo Xiu. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatan seorang prajurit pemurnian tubuh tingkat kelima, tidak akan menjadi masalah untuk menang melawan siswa kelas junior. Karena lawannya sudah mengincar kematian, Luo Xiu tidak membuang waktu lagi. Ia langsung berteriak kencang dan melancarkan pukulan yang dahsyat. Bunyinya seperti suara sapi melenguh, dan ia pun meraung dengan kekuatan yang dahsyat. Haha, kamu sangat berani, kamu benar-benar berani melawan. Aku, Lu Feng, ingin kamu tahu seberapa besar perbedaan antara tingkat kelima dan tingkat keempat pemurnian tubuh. Lu Feng ini, seperti Wang Hui, adalah siswa kelas menengah yang mengikuti Zhang Hai dan berharap untuk bergabung dengan silsilah keluarga Zhang. Ada banyak orang seperti mereka, yang tahu bahwa kualifikasi seni bela diri mereka tidak terlalu bagus, dan kelas menengah adalah batasnya. Tidak mungkin untuk maju ke kelas lanjutan. Ketika saatnya tiba, mereka dapat memasuki kelas menengah Istana Bela Diri dengan latihan tubuh tingkat kelima dan keenam. Setelah lulus, Anda juga dapat memasuki keluarga Zhang dan mendapatkan perawatan yang baik. Itulah sebabnya kedua orang ini bekerja keras untuk menyenangkan keluarga Zhang. Keributan di sini juga menarik perhatian beberapa siswa yang berencana memasuki perpustakaan. Banyak orang khawatir tentang Luo Xiu. Orang yang mengambil tindakan adalah Lu Feng, yang berada di tingkat kelima pelatihan fisik di kelas menengah dan seorang siswa di kelas junior. Bagaimana Anda bisa menolaknya? Ledakan, tinju dan telapak tangan saling beradu, menimbulkan suara tumpul. Sosok Lu Feng tiba-tiba menegang, lalu bibirnya bergetar dan wajahnya memucat. Ah, suara teriakan kesakitan keluar dari mulut Lu Feng. Suaranya tajam dan kasar. Dia menjadi pucat dan mundur. Seluruh lengan kanannya ditarik ke bawah, terutama tulang-tulang di tangan kanannya, yang semuanya hancur. Lu Feng, ekspresi Wang Hui berubah. Dia tidak menyangka bahwa rekannya yang berada di tingkat kelima pemurnian tubuh akan dikalahkan oleh Luo Xiu dengan satu gerakan. Saya melihat Lu Feng melolong kesakitan. Rasa sakit dari tulang yang patah membuat seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Wajah Luo Xiu tanpa ekspresi, melanggar peraturan Istana Bela Diri dan mencegahku memasuki perpustakaan adalah kesalahanmu sendiri. Sambil berbicara,
Luo Xiu menatap Wang Hui dengan mata dingin. Apakah kamu akan menghentikanku sekarang? Meskipun tingkat kultivasi kedua orang ini satu tingkat lebih tinggi daripada dirinya, Luo Xiu sekarang sama sekali tidak memperhatikan tingkat kelima pemurnian tubuh kedua kelas menengah ini. Merasa tatapan Luo Xiu bagaikan harimau yang memangsa manusia, Wang Hui merasa seakan-akan dirinya telah jatuh ke dalam gudang es, keringat dingin bercucuran, dan dia merasa sedikit kehabisan napas. Namun, mengingat bahwa Zhang Hai mendukungnya, Wang Hui berhasil menenangkan diri dan berteriak dengan marah, Luo Xiu, kamu sangat berani. Kamu tidak hanya menerobos masuk ke perpustakaan tanpa izin, tetapi kamu juga melancarkan serangan diam-diam dan melukai penjaga. Istana bela diri Huang, bagaimana kita bisa membiarkan binatang buas ini merajalela? Kata-kata ini adalah kebohongan, dan energi Wang Hui beredar di seluruh tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Semua orang yang hadir dapat bersaksi bahwa jelas-jelas kamu yang melanggar aturan terlebih dahulu, dan kamu malah membalasku dan berpura-pura benar. Pertanyaan Luo Xiu suaranya semakin dingin. Benar sekali, kelas menengah itu luar biasa. Luo Xiu jelas berada di level keempat pelatihan tubuh. Menurut aturan, dia bisa masuk ke perpustakaan untuk memilih seni bela diri, tetapi mereka tidak mengizinkan Luo Xiu masuk. Benar sekali. Mereka hanyalah bajingan yang memandang rendah orang lain dan melakukan apapun yang mereka inginkan dengan dukungan keluarga besar di belakang mereka. Tapi Luo Xiu benar-benar kuat. Seorang seniman bela diri di tingkat kelima pelatihan tubuh di kelas menengah tidak dapat menahan pukulannya. Petik 2. Kegaduhan di sekelilingnya membuat wajah Wang Hui tampak semakin jelek. Dia tahu betul bahwa dia tidak menempati posisi yang rasional, tetapi jika Luo Xiu disingkirkan, Wudian pasti tidak akan melakukan apapun padanya untuk orang cacat. Belum lagi dia masih memiliki Zhang Hai sebagai pendukungnya. Memikirkan hal ini, dia menjadi cemburu dan berkata dengan marah, Luo Xiu, kamu benar-benar berani meludahi orang, Crazy Wolf Fist. Dia menyerbu ke arah Luo Xiu dengan cepat dan melancarkan pukulan. Bagaikan seekor serigala lapar yang sedang mengaum, momentumnya sungguh menakjubkan. Karena kamu menghalangiku dengan segala cara yang mungkin, maka ciptakanlah jalan bagi dirimu sendiri hari ini dan minggirlah dari hadapanku. Luo Xiu sudah muak dengan kedua orang menyebalkan ini yang terus berdebat tanpa henti, jadi dia meninju tinju lawannya. Angin pukulan itu mengenai tulang terkeras lawan, tepat di depan. Saat kedua tinju itu bertabrakan, Wang Hui tiba-tiba menjerit tajam. Ah, tanganku, seolah-olah dia ditabrak truk yang melaju kencang, dan dia terlempar ke paviliun sutra. Di depan Luo Xiu, tidak ada lagi halangan, dan jalan menuju gua kitab suci Buddha diledakkan terbuka olehnya. Apa yang terjadi di sini? Semua orang tercengang lagi. Lu Feng dan Wang Hui sama-sama berada di level kelima latihan tubuh, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih kuat daripada level keempat. Namun, mereka berdua menderita kerugian besar di tangan Luo Xiu hanya dengan satu gerakan. Tinju Luo Xiu pasti terbuat dari besi. Pasti ada yang salah dengannya. Tinju Mang Niu hanyalah seni bela diri tingkat pertama. Kapan seni bela diri ini menjadi begitu kuat? Semua orang terkejut. Dengan penglihatan para siswa bela diri ini, mereka tentu tidak dapat melihat bahwa ada misteri di baliknya. Sekarang saya ingin masuk ke perpustakaan. Apakah Anda masih keberatan? Luo Xiu tidak peduli untuk melihat kedua orang yang meratap seperti anjing mati di tanah, dan melangkah maju. Luo Xiu, jangan terlalu sombong. Jika kamu menyinggung Tuan Zhang, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Wang Hui menggertakkan giginya dan berteriak dalam hati. Di depan pintu perpustakaan, Luo Xiu melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut duduk bersila. Lelaki tua itu memejamkan mata dan mengabaikan konflik sebelumnya dengan Wang Hui dan Lu Feng. Konflik dan pertempuran antara mahasiswa Wudian sebenarnya adalah semacam aturan tak tertulis tentang survival of the fittest di Wudian. Selama tidak ada nyawa yang hilang, Wudian tidak akan pernah campur tangan. Orang tua ini adalah tetua Wudian yang bertanggung jawab untuk menjaga paviliun perpustakaan. Di mata Luo Xiu, urat-urat kehidupan di tubuh orang tua ini menunjukkan cahaya biru yang kaya. Ahli seni bela diri alam Xiantian. Mata Luo Xiu tajam. Melalui pembuluh darahnya, ia dapat merasakan bahwa sesepuh seni bela diri ini mengandung kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya, yang jauh melampaui Tuan Lu, seorang seniman bela diri alam Qihai.
Siswa kelas junior Luo Xiu memberi hormat kepada yang lebih tua. Luo Xiu memberi hormat dan berkata, tingkat kultivasiku telah mencapai tingkat keempat pemurnian tubuh, dan aku ingin memasuki perpustakaan untuk memilih seni bela diri tingkat kedua. Tetua Wudian perlahan membuka matanya, tatapannya tertuju pada Luo Xiu, mengangguk, dan berkata, masuklah. Terima kasih, Tetua. Luo Xiu menjawab, lalu berbalik dan memasuki perpustakaan. Konflik sebelumnya antara Luo Xiu, Lu Feng dan Wang Hui semuanya terlihat oleh Tetua Balai Bela Diri. Bukan hal yang aneh bagi pemurnian tubuh tingkat keempat untuk mengalahkan pemurnian tubuh tingkat kelima, jadi dia tidak terlalu memperhatikan kultivasi alam bawaan. Baginya, tingkat alam pemurnian tubuh masih terlalu rendah untuk menarik perhatiannya. Ada banyak seni bela diri yang dikumpulkan di perpustakaan Istana Bela Diri. Dikatakan bahwa seni bela diri tingkat tertinggi mencapai tingkat keempat. Hanya yang terbaik di antara para siswa Istana Bela Diri yang memenuhi syarat untuk mempraktikannya. Bagi Luo Xiu, seni bela diri tingkat 4 masih relatif jauh. Di masa lalu, seni bela diri tingkat 2 sudah menjadi tujuannya saat ini. Dengan tingkat kultivasi Luo yang berada pada tingkat keempat, dia dapat memilih seni bela diri, kekuatan internal, seni bela diri, dan keterampilan tubuh di tingkat pertama, dan dia dapat memilih satu dari masing-masing. Di lantai pertama, Luo Xiu melihat beberapa siswa seni bela diri, yang semuanya memasuki perpustakaan untuk memilih seni bela diri. Telapak angin terbelah, tinju harimau, gerakan kucing, langkah melawan angin. Ada berbagai macam buku rahasia seni bela diri, dan ragamnya sangat menakjubkan. Semua buku rahasia seni bela diri dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk area kungfu, area seni bela diri, dan area teknik tubuh. Hal pertama yang dilihat Luo Xiu adalah area latihan. Sebagian besar latihannya adalah latihan tingkat pertama, dan hanya ada beberapa latihan tingkat kedua. Latihan tingkat rendah umumnya serupa. Luo Xiu memilih salah satu keterampilan internal tingkat kedua yang paling populer, teknik mengubah otot dan menempa tulang. Teknik ini paling cocok bagi praktisi bela diri yang berada pada tahap penyempurnaan otot dan tulang, serta dapat mencapai tingkat ke-6 penyempurnaan tubuh. Beberapa meridian dan titik akupuntur yang terlibat memiliki plastisitas yang lebih besar dan ruang untuk perbaikan daripada keterampilan internal dasar tingkat pertama yang telah dipraktikkan Luo Xiu sebelumnya. Kemudian Luo Xiu datang ke area seni bela diri. Latihan seni bela diri menekankan langkah demi langkah. Karena sebelumnya ia memiliki dasar berlatih Mang Niu Fist, seni bela diri tingkat kedua yang dipilih Luo Xiu juga merupakan metode tinju yang disebut Dragon Tiger Fist. Teknik tinju ini memiliki jalur yang ganas, dengan kekuatan yang besar dan daya ledak yang mencengangkan. Teknik ini juga dapat digolongkan sebagai salah satu dari jajaran teratas seni bela diri tingkat 2. Banyak siswa di aula seni bela diri juga mempraktikannya. Tetapi mereka yang benar-benar dapat mempraktikkan teknik tinju ini ke tingkat yang tinggi tidak banyak orang di bidang ini. Untuk teknik gerakan, Luo Xiu memilih Chunbu, yaitu teknik gerakan yang bergerak cepat di antara inci persegi. Mudah dipraktikkan, tetapi sulit untuk dipraktikkan hingga tingkat tinggi. Setelah memilih 3 seni bela diri kelas 2, Luo Xiu merasa cukup puas. Luo Xiu, pada saat ini, suara lembut dan ringan tiba-tiba terdengar. Luo Xiu melihat sekeliling dan melihat seorang gadis berpakaian biru sedang menatapnya. Nona Liu. Luo Xiu tersenyum dan mengangguk sebagai salam. Gadis berbaju biru ini adalah Liu Yuxin, yang dulunya adalah pujaan hati Luo Xiu. Namun di masa lalu, dia merupakan pemurni tubuh tingkat 2 di kelas junior, sedangkan dia merupakan pemurni tubuh tingkat 6 di kelas menengah. Karena dialah Luo Xiu menyinggung Zhang Hao, yang memicu berbagai konflik berikutnya. Dulu, Luo Xiu akan sedikit tunduk dan rendah diri saat melihatnya, tetapi perpaduan mutiara kehidupan dan kematian memberinya kepercayaan diri yang besar. Mentalitasnya saat menghadapi Liu Yuxin sekarang berbeda dari sebelumnya. Liu Yuxin juga menatap Luo Xiu dengan heran. Aku tidak menyangka kau sudah berada di level keempat pemurnian tubuh. Aku ingat kau berada di level kedua pemurnian tubuh beberapa hari yang lalu. Haha, itu hanya keberuntungan belaka. Luo Xiu berkata sambil tersenyum. Tetapi penilaian akan diadakan dalam 3 bulan. Jika kamu tidak dapat mencapai tingkat kelima pemurnian tubuh, apa rencanamu? Liu Yuxin tersenyum lembut. Jika kamu tidak memiliki tempat yang bagus untuk dituju, kamu dapat datang ke keluarga Liu kami. Bagaimana kalau aku mengatur agar kamu menjadi pengawal?
Pengawal keluarga Liu, Luo Xiu terlihat sedikit aneh. Aku menatap Liu Yuxin dan tiba-tiba mengerti apa maksudnya. Pastilah saat itu Zhang Hao mengganggunya dan membelanya sehingga dia dipukuli. Liu Yuxin merasa bahwa dia tidak akan bisa lulus ujian dalam 3 bulan, jadi dia berencana untuk mencari jalan keluar untuknya. Jika sebelumnya, Luo Xiu mungkin benar-benar mempertimbangkan pendapat pihak lain, tetapi sekarang, Luo Xiu sama sekali tidak mengikuti penilaian 3 bulan kemudian. Terima kasih Nona Liu atas kebaikanmu. Aku akan lulus ujian dalam 3 bulan, kata Luo Xiu ringan. Ekspresinya dipenuhi dengan semacam keyakinan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, yang membuat Liu Yuxin sedikit terkejut. Dasar kau tak tahu terima kasih, bisakah kau mencapai tingkat kelima pemurnian tubuh hanya dalam waktu 3 bulan?